wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi usul fiqh yang ketiga. Para ulama sepakat bahwasannya sumber hukum baik taklifi maupun wa'di adalah Allah setelah diutusnya Rasul dan sampainya dakwah. Nah, sumber hukum yang diyakini ini baik berupa nas dari Al-Quran dan Sunnah maupun dengan perantara ijtihad ulama. Al-hukum, beberapa ulama berbeda pendapat tentang apa yang menjadi pijakan sehingga para mukallaf tertaklif hukum. Di antaranya Asy'ariyah, yang artinya yang mengenalkan hukum adalah Rasul sehingga hukum tidak berlaku sebelum diutusnya seorang Rasul. Yang kedua Mu'tazilah, yang artinya akal memiliki kemampuan mendeteksi baik dan buruknya sehingga ia mampu mengetahui hukum yang dikehendaki Allah. Nah, mahkum fi atau bih, yaitu perbuatan hukum yang hubungannya dengan hukum syara baik ijtihad, tahyir maupun wada'. Nah, contoh diantaranya yaitu seperti aqimus sholata, yang artinya menunjukkan wajibnya mendirikan sholat. Yang kedua ada wala taqatulun nafsa, yang artinya menunjukkan haramnya membunuh jiwa. Nah, syarat-syarat dari mahkum fi ada 3. Yang pertama, materi hukum sudah benar-benar diketahui secara sempurna sehingga tergambar. Yang kedua yaitu materi hukum harus bersumber dari Allah yang telah menuntut untuk mengerjakan. Yang ketiga yaitu materi hukum memungkinkan dilakukan atau ditinggalkan. Artinya taklif tidak sah jika mustahil dilakukan. Contoh semisalnya menggabungkan dua hal bertentangan, seperti haram sekaligus wajib pada seseorang konteks dalam waktu yang sama. Nah, mahkum fi tentang taklif terhadap sesuatu yang susah dikerjakan. Salah satu syarat dalam taklif hukum adalah kemampuan mukallaf. Nah, perkara yang susah dalam mukallaf terbagi menjadi 2. Yang pertama al-masakul mu'tadatu, yang artinya kesulitan yang masih bisa diatasi oleh manusia. Yang kedua yaitu al-masakotu airul mu'tadati, yang artinya kesulitan yang susah bahkan tidak mungkin diatasi oleh manusia secara kebiasaan. Contoh seperti haid, sakit. Nah, selanjutnya materi yaitu ma'akumu alaihi, yang artinya adalah seorang yang berkaitan dengan kitab Allah yang kemudian dinamakan mukallaf. Nah, syarat-syarat dari mahkumu alaihi yang pertama yaitu mukallaf mampu memahami dalil hukum yang tertaklif. Yang kedua, mukallaf memiliki kecakapan atau kelayakan dalam melakukan perbuatan hukum baik dari sisi akal maupun dari sisi pemahaman. Selanjutnya mahkumu alaihi tentang macam-macam ahliyah. Ahliyatul wujubi wal ahliyatul adai. Yang pertama, kelayakan manusia dilihat dari eksistensinya sebagai makhluk hidup yang memiliki hak dan kewajiban. Yang kedua, kelayakan seseorang yang mempertimbangkan faktor ucapan dan perbuatannya. Selanjutnya ada mahkumu alaihi tentang ahliyatul wujubi. Syarat macam-macam diantaranya ada an-nakiyatuh, yaitu hanya mendapatkan haknya saja, seperti janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Contoh lainnya adalah mayit yang masih memiliki ikatan hutang piutang. Yang kedua ada al-kimilatu, yang artinya mendapatkan hak dan kewajiban secara sempurna. Kelayakan ini memiliki sejak dia dilahirkan sampai mati. Kelayakan ini dikhususkan pada manusia yang normal dan berakal sehat. Selanjutnya tentang ma'lumu alaihi wa ahliyatul ahdi. Yang pertama itu ada an-nakisatu, yang artinya ditetapkan pada manusia ya dalam masa tamyiz pada saat sampai baligh karena kurangnya akal. Yang kedua ada al-kimilatu, yang ditetapkan pada manusia yang sempurna atau manusia yang berakal dan baligh.
Selanjutnya al-awaridul uhliyatu yang artinya penghalang. Nah, penghalang adalah keadaan mukallaf yang tidak bisa melaksanakan haknya dan kewajiban yang tertaklif padanya. Nah, seperti awarido sa'amiyatu yang artinya penghalang yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Nah, penghalang ini datang dan terjadi tanpa adanya intervensi manusia, seperti gila, anak kecil lupa, kayak tidur, sakit, dan mati. Nah, yang kedua yaitu ma'arido awarido muksabatu yang artinya penghalang yang terjadi karena adanya usaha manusia. Contoh seperti bodoh, mabuk, ataupun kayak perjalanan, bangkrut, dan lain-lain. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.